pakai baju ustaz. Ya, saya kan dulu seneng Pak ngeliat tanah kosong. Sekarang saya lepas semua. Apa nafsunya ngomong, wah enak nih kalau buat pesantren nih. Dulu begitu Pak. Tahu-tahu kita ngobrol sama guru-guru kita. Tanya, kamu mau buat pesantren di mana Ar-Razi? Di sono, Syekh Habib. Jauh amat. Sini aja lah, kira-kira begitu. Langsung hilang tuh Pak, cinta sama tanah itu. Udah. Kita tunggu event, kita kemudian mengatakan kepada teman-teman di yayasan, Pak, saya mau mengundurkan diri. Gitu. Hilang minat saya sama tanah. Sembunyi di dalam taat. Wa hazzuha fi ta'ati batinun khafi. Tetapi kecenderungan jiwa, kecenderungan nafsu diri dalam taat tidak terlihat. Batin tidak terlihat, khafi, tersembunyi. Enggak kelihatan. Pakai baju ustaz. Ya, saya kan dulu seneng Pak ngeliat tanah kosong. Sekarang saya lepas semua. Apa nafsunya ngomong, wah enak nih kalau buat pesantren nih. Dulu begitu Pak. Tahu-tahu kita ngobrol sama guru-guru kita. Tanya, kamu mau buat pesantren di mana Ar-Razi? Di sono, Syekh Habib. Jauh amat. Sini aja lah, kira-kira begitu. Langsung hilang tuh Pak, cinta sama tanah itu. Udah. Kita tunggu event, kita kemudian mengatakan kepada teman-teman di yayasan, Pak, saya mau mengundurkan diri. Gitu. Hilang minat saya sama tanah. Jadi sama, ustadz sama kontraktor mirip Pak. Kalau kontraktor lihat tanah kosong ingin buat proyek-proyek, sama nggak jauh beda. Bedanya kalau saya ustadz, saya ngomongnya, ayo beramal, kita bangun masjid. Masjidnya buat kita. Ayo beramal, kita bangun pesantren. Tapi pesantrennya memperkaya diri. Belum selesai pesantrennya, lihat lagi tanah di sampingnya. Ayo jamaah, ayo kita bebaskan tanah. Tuh nafsu lagi. Beramal fi sabilillah, yang menyebut nama Allah. Ya. Ternyata intinya nafsu dia. Dan itu banyak. Di setiap tempat, di setiap masa. Apalagi nyebut-nyebut nama Allah, aduh memalukan itu ya. Kalau mau besarin pesantren, besarin aja sendiri. Benerin dulu kalbunya. Benar nggak berjuang untuk Allah atau ingin nafsunya ingin dibesarkan? Kalau pakai nafsu, ada selesai-selesainya nggak? Nggak selesai. Maka coba Bapak kalau sesekali jalan ke pesantren-pesantren, ya, udah luas nih pesantrennya, masih pengen diperluas, itu udah pakai nafsu udah. Jadi itu terjadi tidak hanya di kalangan orang-orang yang umum ya. Itu baru contoh kasus pada diri saya. Ada yang lain, baca Quran pengen diperhatikan orang, namanya riya. Tapi riya ini beragam. Pernah dulu, ini saya cerita saja Pak, biar orang nggak tersinggung ya. Ini aku cerita ke orang lain, nanti orang tersinggung. Ini cerita saya sendiri. Dulu kalau mimpin sholat, saya suara, saya bagus-bagusin, mirip-miripin sama Syekh Sudais. Serius Pak, serius. Biar apa? Biar makmum yang di belakang itu terasa dia sholat di belakang Syekh Sudais di Masjidil Haram. Tuh, pengen digituin. Awal-awal masih begitu. Lama-lama orang cerita umroh, pas mimpin sholat, gaya Syekh Sudais lagi, biar nanti ada yang kangen Makkah Madinah, kita diajak umroh sama jamaah. Ada Pak bercerita begitu, masuk.
Lagi sholat nih, berarti lagi sholat pun kita nggak aman dari godaan syaitan. Suara dibagus-bagusin, tapi inti di dalamnya apa? Supaya ya, itu saya loh Pak ya, saya nggak tahu kalau Bapak. Sama, ada yang agak alusan dikit, ini agak maju, baca surat Al-Waqiah supaya rezeki lancar. Gimana? Banyak begitu? Rata-rata begitu. Berarti baca Waqiahnya bukan karena diperintah Allah. Baca surah Waqiahnya bukan karena ingin mendekat kepada yang maha kaya, tapi kita pengen kaya. Nafsu nggak tuh? Tersembunyi nggak? Tersembunyi. Gimana cara benerin itu? Susah benerinnya. Kalau tadi ya, kalau nggak punya guru, maka kiai ini harus punya guru lagi Pak. Ada kiai di atas kiai, ada guru di atas guru, ada syekh di atas syekh, ada mursyid di atas mursyid. Ada hal-hal yang si mursyid ini nggak bisa lagi ngomong, kiai ini udah mentok, dia harus datang ke kiai yang senior. Nanti diobatin tuh kolbunya. Obat kolbu itu kadang cukup pakai ngomong, tapi yang ngomong siapa? Kita lagi sakit, yang ngomong ustadz kurang pas, tapi yang ngomong dokter keterima nggak? Terima. Ya. Maka beliau mengatakan hazzuha fit ta'ati batinun khafi. Kecenderungan bisikan-bisikan batin jiwa yang membatin itu kecenderungan kepada selain Allah karena dia tidak tampak. Mudawatu ma yukhfa sa'bun ilajuh. Membersihkan, mengobati penyakit yang dalam tidak tampak sulit sekali. Jadi selevel ustadz wajib punya mursyid. Dai itu wajib punya mursyid Pak. Apalagi Bapak kan. Ya. Imam Ghazali masih butuh mursyid ya. Mursyid ini guru spiritual yang mengajarkan dia cara menuju Allah Subhanahu wa taala. Selevel Imam Ghazali itu hafal Sunan Abu Daud Pak, satu kitab hadis. Orang di luar kan nggak ngerti. Ya, orang-orang sekarang, ustaz sekarang itu ngeremehin Imam Ghazali. Kata mereka Ghazali ini penyebar hadis palsu. Ya salam. Dia nggak tahu Imam Ghazali hafal Sunan Abu Daud 4.000-an hadis. Ustadz sekarang 42 hadis arba'in aja belum tentu hafal. Bisa kita cek hari ini ya. Udah berani ngecengin Imam Ghazali. Dia cuma pakai penelitian Albani aja udah belagu ya. Ini hujjatul Islam. Imam Ghazali itu ahli hadis tapi bukan ahli riwayat, ahli hafal matan saja. Dulu disebut dengan fuqaha. Jadi ahli hadis metode ahli fikih, hafal cuma teksnya, tapi tidak hafal sumber-sumbernya. Sanadnya itu beliau tidak mendalami. Apa kata Imam Zahabi? Seandainya Imam Ghazali mendalami hadis, maka dia akan melewati kita semua. Imam Ghazali itu cuma beberapa tahun, nggak nyampe 10 tahun sebelum wafat, belajar hadis lagi. Waktu muda belajar hadis, lalu jadi usul fikih, filsafat, tobat jadi sufi, belajar hadis lagi. Jadi ilmu tasawuf dan hadis ini nggak bertentangan. Itu mereka barengan jalannya. Loh kok bisa begitu? Emang begitu. Hadis itu diambil dari Rasulullah ya. Tasawuf ajarannya Rasulullah mesti lewat hadis. Maka tidak ada amalan sufi kecuali ada dalilnya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sekarang orang malu Pak nyebut tasawuf. Cuma saya aja yang nggak malu. Sebenarnya bukan nggak malu, malu juga karena Bapak ini malu disebut tasawuf, malu disebut sufi. Tapi telinga saya udah saya tebelin Pak. Hidung saya sudah saya butain. Nggak mencium-cium bau-bau orang hujat apa kayak saya nggak ada urusan ya, karena kita sudah berpikir lama kalau begini para dai ini, dai-dai pada takut ngajar hikam, takut nyebut kata tasawuf, tarekat sufi, takut dihujat jamaah,
takut ditinggal jamaah. Loh, kalau ustadz ngikutin selera jamaah, terus jamaah ngikutin selera siapa dong? Kalau ustadz takut ditinggal jamaah, terus jamaah nasibnya gimana, Pak? Kapan jamaah ini mengenal Allah? Ya kan? Kalau ustadz tidak bisa menjadi influencer, tidak bisa mempengaruhi umat, malah dipengaruhi oleh umatnya, kapan dia jadi pemimpin? Maka saya pasang badan aja, Pak. Gimana? Mau bantu saya nggak, Pak? Siap nggak? Kalau ya, kita jadwalin di sini. Udah minta mulu kan? Ya, minta terus nih. Insya Allah nanti kita cari waktunya di sini. Tapi harusnya pasang badan bahwa kita ahlus sunnah, akidah ahlus sunnah, manhajnya Asy'ariyah Maturidiyah, ya, bersanad kepada Rasulullah, bermazhab Syafi'i, dan yang ketiga bertasawuf. Kalau enggak, berarti bukan teman saya, udah. Ya. Oh, saya jalan sendiri aja. Harus ada keberanian begitu, Pak, sekarang. Kan kalau mau jadi ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, surat Fatir ayat 28. Yang takut kepada Allah hanya, ada hanyanya di situ, hanya ulama. Mau jadi ulama tanpa bisa baca kitab, takut kepada Allah. Nggak takut sama siapa-siapa lagi, ya. Nggak takut hujatan orang yang menghujat, tidak takut bully orang yang membuli. Ini dibully dikit mukanya udah langsung panas, ya. Dibully dikit di masjid, ngurus masjid emosi. Biasa aja, Pak, pengurus. Ya, biasa aja kita. Santai aja, Pak, santuy, kata anak hari ini.